Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih kepada 11 orang partisipan atas waktunya ya untuk mendengarkan materi terakhir dari mata kuliah pengenalan pola, yang dimana dari materi ini Ibu akan memberikan soal final yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengerjakan soal finalnya nanti selama kurang lebih 10 hari ya. Mengingat batas waktu jadwal final itu hingga tanggal 19 Juni 2021. Ya, jadi pada pertemuan ini Ibu ambil Ibu rapel dari pertemuan 10 dan 11, di mana hari ini kita akan membahas tentang aplikasi temu kembali citra. Ya, jadi setelah adik-adik sekalian sudah mampu membuat atau mengolah data citra menggunakan atau pada tahapan ekstraksi fitur, diharapkan dari nilai-nilai fitur yang didapatkan tersebut atau nilai-nilai ciri yang didapatkan dari sebuah citra itu dapat dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dalam pengolahan citra, yaitu setelah ekstraksi fitur tahapan apa kira-kira, Dek? Ya, klasifikasi ya atau rekognisi atau pengenalan citra. Nah, jadi dari berdasarkan nilai ciri yang kita dapatkan kemarin, maka kita sudah bisa melakukan pengenalan atau klasifikasi citra berdasarkan ciri-ciri yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di dalam materi hari ini ada beberapa cara atau metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan pengenalan citra. Ya, yang paling gampangnya itu namanya adalah perhitungan jarak antar dua citra. Nah, dengan menggunakan perhitungan jarak ini ada terbagi lagi beberapa macam metode di dalamnya. Nah, sebentar itu yang akan kita bahas. Nah, jadi ada nama atau sebutan atau istilah dari aplikasi yang akan Anda buat nantinya ini. Maksudnya bukan pada saat pengerjaan soal final itu Ibu tidak suruh dibikin aplikasi ya, tapi Ibu cuma suruh nanti bagaimana Anda bisa menganalisis bagaimana sebuah nilai fitur bisa Anda kelompokkan atau bisa Anda hitung jaraknya sehingga bisa menghasilkan output dari pengenalan yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Jadi Ibu lebih tekankan ke analisisnya. Karena kalau untuk bikin aplikasi waktunya sudah tidak cukup ya. Harapannya semoga dari kemampuan adik-adik sekalian melakukan analisis dalam perhitungan jarak antar citra itu sudah bisa membuat Anda jadi lebih mudah untuk membuat aplikasi jika Anda tertarik melakukan penelitian pada bidang pengolahan citra digital ini, ya. Nah, jadi ada istilah dalam pengenalan citra atau klasifikasi citra, yaitu namanya adalah aplikasi temu kembali citra atau bahasa Inggrisnya image retrieval. Jadi artinya merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah citra berdasarkan inputan dari sebuah citra. Nah, istilah yang lebih spesifik lagi namanya adalah Content Based Image Retrieval atau CBIR atau temu kembali citra berdasarkan isinya. Nah, isinya ini yang dimaksud adalah nilai fiturnya. Nah, istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Kato pada tahun 92. Nah, jadi pada CBIR ini digunakan pencarian citra secara otomatis di dalam database. Nah, jadi ya meskipun Ibu tidak ajar Ki bagaimana caranya menyimpan nilai fitur itu ke dalam sebuah database, setidaknya adik-adik sudah paham bagaimana cara mendapatkan nilai fiturnya terlebih dahulu. Nah, untuk dalam hal penyimpanannya ke database itu bisa kita pelajari secara otodidak untuk kedepannya ya. Kalau adik-adik sekalian mau fokus mengambil tugas akhir atau skripsi dengan judul pengolahan citra ini.
Nah, berdasarkan fitur-fitur yang kita dapatkan sebelumnya itu disimpan ke dalam sebuah database, kemudian itu akan menjadi sebuah data latih. Ya, jadi dalam pengolahan citra ada dua buah data yang bisa kita olah, ada namanya data latih dan ada namanya data uji. Data latih itu yang kita simpan di database. Sementara yang data uji itu yang akan kita hitung jaraknya antara nilai fitur yang kita dapatkan di data uji dengan nilai fitur yang telah kita dapatkan dari data latih yang tersimpan di database. Nah, itu nih jaraknya yang dihitung. Satu data uji citra tersebut, satu citra yang menjadi data uji dibandingkan ke semua data latih yang telah kita hitung fiturnya. Nah, yang mana yang paling mendekati nilai jaraknya atau yang paling kecil nilai jaraknya atau yang paling sedikit jaraknya atau nilai jarak yang didapatkan, maka itulah yang akan menjadi nilai klasifikasi atau itulah yang akan menjadi output dari pengenalan citra yang kita uji. Nah, seperti itu alurnya. Nah, supaya lebih mudah, ini ada flowchart ya. Ya, flowchart bukan flowchart sih sebenarnya alur ya. Kalau flowchart tidak begini simbolnya. Jadi ini adalah alur tahapan pengenalan pola yang bisa kita jadikan acuan dalam melakukan penelitian tugas akhir atau pembuatan skripsi dengan pada bidang pengolahan citra. Nah, pertama kita sudah lakukan proses bagaimana melakukan inputan citra ya. Ini sudah kita lalui bagaimana caranya. Kemudian ini juga sudah dilalui pada mata kuliah sebelumnya yaitu pengolahan citra digital, pre-processing dan segmentasi citra. Nah, ini yang kita pelajari kemarin pada mata kuliah pengenalan pola. Setelah di pre-processing dan disegmentasi, setelah citranya sudah benar-benar fix untuk diambil cirinya, nilai fiturnya, maka masuk ke tahap ekstraksi fitur. Nah, dari tahap ekstraksi fitur ini seharusnya ini ada di sini ada alur ya. Dari tahapan ekstraksi fitur ini datanya disimpan ke dalam database. Nah, jadi dari nilai fitur itu, nilai fitur yang didapatkan di sini disimpan ke dalam database. Itu nilai fitur dari data latih. Nah, setelah itu pada perhitungan jarak fitur, di sini yang kita olah adalah data uji. Nah, sekali lagi di sini adalah data latih. Nanti masuk ke sini perhitungan jarak fitur kita menggunakan data uji yang baru. Jadi seakan-akan di sini ada lagi citra masukan, kemudian diekstraksi fitur, kemudian melakukan perhitungan jarak fitur. Nah, di sini dibandingkan nilai ekstraksi fitur data uji dengan nilai ekstraksi fitur dari data latih. Bukan dibandingkan ya, tapi dihitung jaraknya. Nah, perhitungan jarak fitur ini tergantung dari metode perhitungan jarak yang kita pilih. Karena ada namanya jarak Euclid, ada namanya jarak city block, dan sebagainya, yang masing-masingnya itu punya ciri khas masing-masing, yang dimana salah satu contohnya kalau jarak Euclid yang kita gunakan, maka itu kita ambil jarak terendah atau jarak terkecil. Jadi siapa yang memiliki jarak terendah antara nilai fitur data uji dan data latih, maka itulah yang akan menjadi pemilihan citra hasil. Seperti itu. Jadi ini pengurutan jaraknya tergantung dari metode yang kita pilih ya. Misalnya kalau yang Ibu sebutkan tadi jarak Euclid atau bahasa Inggrisnya Euclidean distance, maka itu dia mengambil jarak terendah, jarak terkecil atau nilai terkecil. Siapa yang terkecil dicocokkan dengan hasil klasifikasi yang mana, maka itulah hasil pemilihan citra hasilnya. Nah, ada yang mau ditanyakan pada tahapan ini? Saya kira mudah ya, bisa jadi pahami, Dik. Nah, yang kita mau kenali itu selanjutnya adalah ada berapa metode perhitungan jarak antara dua citra yang bisa kita gunakan. Nah, jadi ada banyak. Yang pertama adalah jarak Euclid. Tapi sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan perhitungan jarak antara dua citra. Ya, jadi jarak itu maksudnya salah satu pendekatan yang bisa kita pakai untuk melakukan pencarian citra. Yang maksudnya pencocokan, ya, pencocokan citra. Ini citra uji yang kita input. Kira-kira aplikasi yang kita bikin ini dia kenali sebagai citra apa? Kalau misalnya dalam bidang medis, citra yang kita olah itu ada citra penyakit tertentu, ya, misalnya ginjal
kalau penelitiannya Ibu kemarin, citra iris mata kita dapat mendeteksi kondisi ginjal manusia berdasarkan citra iris matanya. Nah, jadi dari citra iris matanya itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ginjal normal dan ginjal abnormal. Jadi ada ciri-ciri khususnya. Nah, dua klasifikasi ini atau pengelompokan inilah yang akan menjadi output pada aplikasi kita. Nah, jika menggunakan jarak dalam pencarian citra, jarak adalah salah satu metode pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan atau mengenali citra yang akan kita uji nantinya. Nah, jadi fungsinya itu dalam menggunakan jarak menentukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor fitur. Nah, jadi di metode perhitungan jarak ini dia menggunakan dua vektor. Nah, jadi nilai fitur yang kita dapatkan dari data latih dan nilai fitur dari data uji itu digolongkan sebagai nilai vektor. Ya, kenapa vektor? Karena dia hanya berupa sebuah nilai yang nilai-nilai itu bisa dikumpulkan dalam satu vektor. Ya, tahu Jaki vektor toh? Vektor itu bukan seperti matriks, tapi dia hanya satu baris. Ya, satu baris, tapi di dalamnya itu ada beberapa nilai, ya, atau data. Nah, tinggal ditulis saja. Kalau bisa untuk gampangnya bisa kita bayangkan sebuah himpunan, ya, himpunan nilai. Misalnya himpunan bilangan ganjil sama dengan isinya adalah 1,3,5,7,9. Nah, itu namanya vektor. Jadi nilai fitur yang kita dapatkan itu disimpan dalam sebuah himpunan. Nah, itulah namanya vektor satunya. Terus vektor duanya itu data uji yang kita mau ukur jaraknya antara data uji dengan data latih. Seperti itu, misalnya bilangan genap lagi, vektor kedua. Bilangan genap isinya 2, 4, 6, 8. Nah, dihitung nih jaraknya antara vektor bilangan genap dengan bilangan ganjil. Ya, yang mana yang paling kecil jaraknya, maka itulah yang akan menjadi output dari aplikasi kita. Nah, jadi skor, perankingan, atau perhitungan tingkat kesamaan dan sebagainya itu yang akan menjadi pemilihan kita dalam perhitungan jaraknya, ya, yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama namanya adalah jarak Euclid. Ya, ini yang paling banyak dipakai karena sangat mudah, ya, sangat mudah bagi tingkat pemula, ya, apalagi adik-adik sekalian masih dalam tingkat level skripsi, ya. Jadi ini bisa kalian gunakan. Metode ini bisa kalian gunakan dalam melakukan pengenalan pola dari suatu citra. Jarak Euclid atau English-nya Euclidean distance itu rumusnya jarak vektor 1 vektor 2 sama dengan akar kuadrat dari sigma vektor 1 dikurang vektor 2 dalam kurung pangkat 2. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Jadi ada dua vektor yang jaraknya akan dihitung, kemudian N itu akan menyatakan panjang dari vektor. Apabila vektor memiliki dua nilai, jarak Euclid bisa dibayangkan sebagai berikut, ya. Jadi ini jarak Euclid. Akar dari X kuadrat tambah Y, bukan tambah, ya, tadi. Ini kurang. kurang. Akar dari X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, itulah jarak Euclid dibandingkan jarak antara data uji dengan data latih. Nah, ini untuk metode selanjutnya. Jarak CityBlock dia menggunakan rumus Y tambah X. Ditambahkan saja data latih dan data ujinya. Kemudian jarak Chebyshev menggunakan nilai max. Nilai max ini ada rumus di dalamnya, yang mana yang nilai tertingginya maka itu yang dia ambil sebagai hasil pengenalan polanya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada nilai vektor 1 dan vektor 2. Misalnya ini nilai fitur, ya. Nilai fitur pada V1 ada nilai 4, 3, 6. Vektor 2 ini data uji. Nilainya ada 2, 3, 7. Maka dihitunglah jarak Euclid kedua vektor tersebut. 4 kurang 2 kuadrat tambah 3 kurang 3 kuadrat tambah 6 kurang 7 kuadrat, lalu diakarkan. Jadi ini dulu hasilnya masing-masing dikuadratkan, lalu ditambah, kemudian diakarkan, kemudian hasilnya
yaitu hasilnya dari jarak Euclid 2,2361 sekian. Nah, selanjutnya dihitung lagi untuk citra uji selanjutnya. Berapa nilai yang dihasilkan di sini, itu dihitung lagi jaraknya dengan data latih yang ada di database sebelumnya. Itu terus yang dihitung jaraknya, kemudian setelah didapatkan beberapa nilai jarak dari data uji yang kita kita hitung, selanjutnya diurutkan. Yang mana yang paling kecil nilainya, maka itulah yang menjadi pemilihan untuk menjadi output pada aplikasi temu kembali citra yang kita buat nantinya. Seperti itu. Sebentar Ibu akan berikan contoh simulasi perhitungan jarak Euclid menggunakan ekstraksi fitur GLCM ya, seperti yang Ibu berikan contoh pada pertemuan sebelumnya, bagaimana melakukan perhitungan manual dari ekstraksi fitur GLCM. Nah, dari situ nanti Ibu lanjutkan penjelasannya menggunakan jarak Euclid. Nah, adapun metode yang kedua namanya adalah jarak city block. Nah, ini hampir mirip-mirip Ji dengan jarak Euclid, tinggal diubah-ubah saja bentukan rumusnya. Kalau tadi di jarak Euclid dia pakai model begini ya, dikurangi dulu baru dikuadratkan, kemudian diakarkan. Kalau ini dia kurangi, kemudian dijumlahkan. Nah, mau positif, mau minus, hasilnya dimutlakkan, artinya dipositifkan. Nah, jadi contohnya seperti ini, menggunakan seperti data yang tadi, ini vektor 1 sebagai data latih, vektor 2 itu sebagai data uji, masing-masing elemennya kita kurangi, 4 kurang 2 tambah 3 kurang 3 tambah 6 kurang 7. Lihat di sini ada tanda simbol mutlak, jadi mau minus atau positif hasilnya tetap positif hasilnya. Jadi ini hasilnya 2 tambah 0 tambah minus 1, jadi sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi untuk jarak city block, penentuan pemilihannya itu dia masih juga menyatakan yang paling kecil juga yang dia ambil, ya. Nah, nanti diurutkan, ini data uji 1, data uji 2 dibandingkan lagi dengan data latih, siapa yang paling kecil jaraknya, maka itulah yang akan menjadi pemilihan pada output di aplikasi. Nah, selanjutnya jarak kotak catur. Nah, nanti di sini baru berbeda dengan sebelumnya. Di sini dia pakai maksimum, jarak maksimum antara vektor 1 dengan vektor 2. Jarak kotak catur ini biasa juga disebut dengan jarak Chebyshev. Nah, kemudian masih menggunakan contoh yang tadi, ini nilai vektor 1, vektor 2, kita masukkan rumusnya maksimum dalam kurung 4 kurang 2, koma, oh ini bukan tambah ya, tapi koma. Dicari yang mana yang maksimum di antara kedua selisih masing-masing elemen vektor ini. Kita lihat di sini ada 2, 0, dan minus 1, yang tertinggi adalah 2, maka itulah yang akan menjadi hasil dari pengenalan jaraknya. Nah, kemudian jarak Minkowski itu hampir mirip dengan jarak Euclid, tinggal diganti saja di bagian simbol P-nya ini. Nah, di sini dia pakai akar, kalau Minkowski. Ya, kalau P-nya bernilai 1 itu seperti city block rumusnya, kalau P-nya berupa 2 itu seperti jarak Euclid. Karena akar pangkat 2 sama aja dengan akar biasa. Kan? Terus di sini pangkat 2 itu sama dengan jarak Euclid. Kalau Minkowski kita ambil saja nilai selain dari 1 dan 2. Nah, jadi di sini contohnya dia pakai 3, jadi di sini akar pangkat 3, kemudian di sininya perhitungan selisih antara P1 dan P2-nya dipangkatkan 3, lalu dijumlahkan. Nah, maka seperti ini perhitungan jarak pada Minkowski. 4 kurang 2 pangkat 3, tambah 3 kurang 3 pangkat 3, tambah 6 kurang 7 pangkat 3, hasilnya di akar pangkat 3. Ya, hasilnya seperti ini, akar pangkat 3 dari 9, hasilnya adalah 2,0801. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan data uji selanjutnya, dihitung seperti itu, lalu dicari yang mana yang terkecil, maka itulah hasil outputnya nanti. Selanjutnya jarak Canberra, di pengubahan rumusnya dia menggunakan pecahan pembagian ya antara selisih vektor 1 dan vektor 2 dibagi dengan vektor 1 tambah vektor 2. Harusnya tambah ini. P2 harusnya di sini ya.
Nah, misalnya ini contoh V1, V2 yang di atas itu dikurangi, tapi disertakan dengan simbol mutlak, jadi positif atau minus hasilnya tetap dipositifkan, lalu dibagi dengan hasil penjumlahan masing-masing elemen, setelah itu dijumlahkan. Maka itulah hasil dari perhitungan jarak Canberra. Nah, begitu juga dengan data uji selanjutnya, tetap siapa yang terkecil, maka itulah hasil outputnya. Kemudian jarak Bragg-Curtis, perbedaan dengan yang sebelumnya, di sini dia pakai sigma ya, masing-masing dia sigmakan. Kalau ini hasil pembagiannya baru dia sigmakan atau jumlahkan, kalau ini dia jumlahkan dulu baru dibagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya seperti ini. 4 kurang 2 tambah 3 kurang 3 tambah 6 kurang 7 bagi. Nah, kita lihat di sini, ini masing-masing vektor dijumlahkan dengan vektor 1 kita jumlahkan dulu, lalu dijumlahkan lagi dengan penjumlahan vektor 2. Maka hasilnya seperti ini modelnya, penjabarannya. 4 tambah ini ya, 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 7. Nah, maka hasilnya sama dengan 2 tambah 1 bagi 25, hasilnya 0,12. Kemudian ada metode divergensi Kullback-Leibler. Ya, rumusnya adalah sigma V1 logaritma V1 dibagi V2. Ya, tinggal kita ikuti saja model rumusnya. V1 yaitu 4 dikali dengan logaritma V1 bagi V2. 4 dibagi 2. Logaritma 4 dibagi 2. Lalu karena di sini ada sigma maka ditambah. Kemudian menuju ke vektor selanjutnya yaitu 3. 3 dikali logaritma 3 dibagi 3. Lalu tambah elemen vektor 1 selanjutnya yaitu 6. 6 dikali logaritma 6 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 1,8477. Kemudian divergensi Jensen-Shannon. Rumusnya lebih ramai lagi. Lebih ramai dari Kullback-Leibler. Sigma V1 dikali logaritma 2 kali V1 bagi V1 tambah V2 tambah V2 kali logaritma 2 kali V2 per V1 tambah V2. Ya, yang penting kita paham ini simbol-simbol atau ya simbol-simbol yang digunakan di dalam rumus, tinggal kita input saja nilainya. Yang mana yang penting bisa dibedakan yang mana vektor 1 dan yang mana vektor 2. Nah, berdasarkan rumus tadi V1 ya, yang paling pertama. Nah, V1 kali logaritma. V1-nya 4 dikali logaritma 2 kali V1. 2 kali 4 dibagi V1 tambah V2. 4 tambah 2. 4 tambah 2. Kemudian ini sigmanya dalam kurung di sini ya. V1 yang diselesaikan dulu. Oh tidak. Ini V1 yang diselesaikan dulu. Sigmanya ini untuk semua. Nah, jadi setelah selesai isinya V1-nya itu 4, lanjut lagi elemen kedua dari V1 yaitu 3. Tambah 3 kali logaritma 2 kali V1, 2 kali 3 dibagi V1 tambah V2. 3 tambah 3. Nah, kemudian tambah elemen ketiga dari V1 yaitu 6. 6 dikali logaritma 2 kali V1 yaitu 6 dibagi V1 tambah V2, 6 tambah 7. Kemudian tambah, nah, baru kita menuju ke V2 ini. Selesai V1 lanjut ke V2 dengan rumus yang sama. Tapi ingat karena di sini V2 maka di atasnya ini juga V2. Jadi V2 itu elemen pertama adalah 2, jangan lupa tambahnya, tambah 2 kali logaritma 2 kali V2 yaitu 2 dibagi V1 tambah V2, 4 tambah 2. Tambah elemen kedua dari V2 yaitu 3 kali logaritma 2 kali V2 yaitu elemen kedua dari V2 3 ditambah 3 tambah 3 V1 tambah V2 tambah elemen ketiga atau terakhir dari V2 yaitu 7 kali logaritma 2 kali V3 yaitu 7. 2 kali 7 dibagi elemen dari V1 dan V2 yang terakhir 6 tambah 7. 6 tambah 7 sama dengan ini caranya
kita hitung dulu ini perkalian yang di dalam kurung dan penjumlahan. Hasil kali dan penjumlahannya dibagi, kemudian hasil baginya kita logaritmakan. Setelah dilogaritma baru dikali ke angka atau bilangan di depannya. Jadi seperti itu caranya. Setelah selesai itu, begitu juga caranya yang elemen kedua ini, elemen ketiga, elemen keempat, kelima, dan keenam. Setelah didapatkan masing-masing hasil perkalian dan logaritmanya, baru boleh dijumlahkan. Maka hasilnya 0,3783. Nah, itu untuk data uji 1. Begitu juga untuk data uji 2, data uji 3, dan seterusnya. Kita bandingkan siapa yang paling rendah jaraknya, maka itulah yang akan menjadi pemilihan output dari pengenalan citra dari aplikasi yang kita bikin. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan Excel-nya ya. Adapun ini, Ibu sudah cobakan ini, silahkan kalian tinggal copy saja, ya. Cuman di sini dia pakai cara statis, artinya kita input sendiri citra yang akan kita mau latih dan citra yang akan kita mau uji. Ya, jadi kenapa Ibu tidak begitu tertarik untuk membahasnya bersama kalian, karena ini sifatnya statis, aplikasi yang statis, tidak bisa dinamis, maksudnya tidak bisa menambah-nambah sendiri citranya secara dari luar ya, atau dari front end-nya istilahnya ya, dalam dunia pembuatan aplikasi atau programmer, secara front end atau user mau input citra baru itu tidak bisa, dia harus masuk ke listing. Nah, sementara listing itu bukan ranahnya user ya. Nah, jadi silakan Anda pelajari sebagai bahan wawasan kalian untuk bagaimana menginput atau bagaimana melakukan atau membuat aplikasi yang di dalamnya ada metode perhitungan jarak ya. Di sini dia pakai jarak city block aja ya. Iya, dia pakai di sini jarak city block. Nah, kita lihat di sini outputnya, tinggal dia panggil nama functionnya yaitu queryzer, lalu dalam kurung citra uji. Ini citra ujinya yang dia mau hitung jaraknya dengan semua citra latih yang diinput tadi di dalam listingnya. Nah, ini. Jadi ini yang di dalam listing ini citra 1 sampai citra 8, ini citra latih. Ya. Ada ikan 4, ikan 2, ikan 3, 1, gupi 4, gupi 2, gupi 3, dan 1. Ini menjadi data latih. Masing-masingnya ini diekstraksi fiturnya menggunakan momen Zernike. Kemudian hasil nilai fitur dari ekstraksi momen Zernike-nya kemudian dihitung menggunakan jarak city block untuk perhitungan jarak antara citra latih dengan citra uji. Nah, jadi di sini referensi sama dengan IM2BW, IM-read citra, ini dia membaca citra yang kita mau hitung jaraknya, citra uji yang kita mau hitung jaraknya dengan citra ke-8 citra latih ini. Jadi kalau dalam penggambaran himpunan itu bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, ini citra uji saya gambarkan di sini ya. Apa tadi? Misalnya citra 9. Citra 9 ini diekstraksi fitur dengan ekstraksi fitur yang sama yaitu momen Zernike. Lalu nilai fiturnya dari citra 9 ini dibandingkan dengan nilai fitur dari citra 1 terlebih dahulu menggunakan perhitungan jarak ini. Kemudian dibandingkan lagi dengan citra 2. Setelah itu dengan citra 3. Jadi seperti itu alur pembandingan ukuran jarak antara satu citra uji dengan seluruh citra latih yang telah kita save di dalam database. Nah, seperti ini. Jadi setelah dihitung jaraknya masing-masing ini, lalu nanti hasilnya di sini, hasil perhitungan jarak dari masing-masingnya itu diurutkan nanti. Siapa yang paling kecil, maka itulah yang akan menjadi output pada aplikasi yang Anda buat nantinya. Seperti itu. Kemudian, seperti itu alurnya ya di dalam listing ini. Kemudian cara menjalankannya tinggal dipanggil saja nama functionnya. Queryzer dalam kurung citra yang kita mau uji. Misalnya ini ikan 5. Maka ini akan tampil sebuah keterangan yaitu proses terhadap citra image ikan 4. Nah, ini berarti dia sedang membandingkan mengukur jaraknya antara ikan 5 dengan ikan 4.
lalu dilanjutkan diproses lagi dengan ikan selanjutnya yang ada di data latih. Begitu seterusnya setelah selesai semua dibandingkan dengan semua citra yang ada di dalam semua data yang ada di dalam database citra latih, maka akan tampil hasil pencocokannya. Hasil pencocokan data uji dengan ikan 3 jaraknya adalah 0,311, 317. Ini dia sudah urutkan nih, dari yang terkecil ke terbesar. Maka sekali lagi perhitungan jarak patokannya itu adalah dia mencari yang paling kecil. Siapa yang jaraknya paling kecil, maka itulah yang akan menjadi output. Jadi ikan 5 nanti akan menghasilkan output sama dengan ikan 3. Yang mungkin ini jenis ikan apa namanya ya, misalnya gurami. Gurami tadi yang kita input, maka ciri-cirinya itu mendekati pada ciri-ciri ikan gurami. Maka hasilnya nanti outputnya adalah citra yang diuji ini adalah ikan termasuk ikan gurami, seperti itu. Nah, jadi seperti itu konsep dari pengenalan pola pada aplikasi-aplikasi yang sekarang ya, apalagi di Google itu sudah ada salah satu teknologinya yang bisa mengenal, tinggal kita sorot kamera gadget kita ke sebuah gambar, misalnya ke sebuah bunga, itu dia bisa langsung deteksi. Oh ini bunga yang sedang diambil gambarnya namanya bunga lili. Oh ini hewan yang sedang diinput atau diambil gambarnya ini adalah kucing. Nah seperti itu. Jadi kita bisa membuat aplikasi yang dapat mengenali citra seperti itu. Nah kemudian ini adalah contoh perhitungan jarak ya menggunakan salah satu metode yang Ibu jelaskan tadi yaitu jarak Euclid. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ini adalah cara perhitungan manual menggunakan ekstraksi fitur GLCM. Nah, setelah Anda dapat melakukan perhitungannya, itu disimpan ke dalam sebuah tabel. Jadi, Ibu minta tolong tugas yang sebelumnya yang Ibu suruh lakukan ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM, itu tolong simpan nilainya, nilai masing-masing fiturnya ke dalam sebuah database. Ambil 10 data, yang 10 data itu kalian bagi dua, dikelompokkan menjadi dua, ya ada kelompok 1 dan ada kelompok 2 atau klasifikasi. Klasifikasikan menjadi dua kelompok. Misalnya ini yang seperti Ibu jelaskan tadi, ini adalah yang memiliki ini adalah nilai fitur atau nilai ciri dari citra iris mata yang kondisi ginjalnya normal 1 sampai normal 5. Kemudian ini abnormal 1 sampai abnormal 5 ini adalah nilai ciri atau nilai fitur dari citra iris mata yang kondisi ginjalnya tidak normal. Nah, jadi kalau kalian pakai objek citra yang lain, misalnya mau deteksi misalnya mau deteksi daun pepaya misalnya, maka di sini kalian berikan nama daun pepaya 1, daun pepaya 2, daun pepaya 3, sampai daun pepaya 5. Kemudian ambil juga nilai fitur dari objek yang bukan daun pepaya. Ya, kita berikan nama saja non daun pepaya atau bukan ya. Bukan daun pepaya 1, bukan daun pepaya 2, bukan daun pepaya 3, sampai bukan daun pepaya 5. Jadi kayak ada versusnya. Ini A, ini versusnya seperti itu. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, setelah Anda dapatkan nilai fiturnya masing-masing, maka ini kita masukkan sebagai citra latih. Nah, jadi tolong berikan judul kolom di sini citra latih. Nah, dengan nilai ekstraksi fitur ada fitur ASM, entropi, kontras, korelasi, dan IDM. Nah, ini silakan Anda gunakan 5 ciri ini saja. Ya. Nah, kemudian citra uji, kalian hitung juga ekstraksi fiturnya. Sama seperti di citra latih. Cuman gunakan citra yang lain. Kalau di sini dia pakai normal 1 sampai normal 5, maka di citra uji gunakan normal 6 sampai normal 10. Ya. Dengan kelompok yang sama yaitu normal, tapi dengan citra yang lain dari citra yang berbeda dari citra latih sebelumnya. Paham Jaki ini? Paham Jaki ini, Dek, maksudnya? Paham, Ji? Halo? Iya, Bu.
Iya, ya. Iya, Gunakan Bu, iya, citra Bu. yang berbeda, tapi dengan kelompok yang sama-sama normal, tapi dengan citra yang berbeda lagi dari citra latihnya. Jangan gunakan citra yang sama ya. Ketahuan nanti di nilai fiturnya sini, sama persis. Tidak ada perbedaan, biar 1 digit. Nah, jadi setelah itu abnormal juga seperti itu. Abnormalnya gunakan kelompok yang sama abnormal sebanyak 5, tapi gunakan citra yang berbeda. Abnormal 6 sampai abnormal 10. Kemudian dapatkan nilai fiturnya masing-masing. Nah, setelah itu masuk ke tabel berikutnya. Nah, di sini nih kita menggunakan rumus jarak Euclid. Nah, jarak Euclid, belum di sini. Nah, perhatikan di sini rumus yang Ibu gunakan, B4 kurang J4. Nah, B4 di sini, B4 kurang J4. Bisa juga dibalik, J4 kurang B4. Ya, kan harusnya data uji kurang data latih. Nah, seperti itu harusnya pengurangannya ya, data uji kurang data latih. Tapi tidak masalah juga kalau data latih kurang data uji, karena nanti sama di hasil selisihnya dan kemudian dikuadratkan masing-masing pengurangannya. Jadi caranya itu begini, yang di data latih dikurangi dengan ciri pertama yang ada di data uji. Jadi 0,0151 dikurang dengan 0,0148, lalu pangkat 2 tambah C4 kurang K4. Ini lagi fitur yang kedua. Untuk normal 1 ya, kita fokus ke normal 1 dulu dengan normal 6. Jadi ini tulisannya Ibu di sini normal 6 ke normal 1. Jadi ini normal 6 dulu, ini citra uji kita mau hitung jaraknya ke semua citra latih dulu. Jadi normal 6 ke normal 1, normal 6 ke normal 2, normal 3 sampai abnormal 1 sampai abnormal 5. Silahkan ikuti saja rumusnya yang di sini. Jadi kita fokus dulu di normal 1 karena di sini dia berada di baris 1. 4,6253 dikurang 4,7496 pangkat 2, lalu tambah selanjutnya, ciri yang selanjutnya, kontras. 1,6447 dikurang 1,8336 pangkat 2, tambah ciri yang keempat, korelasi. 0,9879 dikurang 0,9848 pangkat 2, tambah ciri yang terakhir IDM 0,6995 kurang 0,5914 pangkat 2. Nah, selanjutnya seperti itu juga untuk normal 2. Jadi normal 6 dipasangkan ke normal 2 lagi. Jadi hati-hati ya, normal 6 dipasangkan ke normal 2. Maka rumusnya seperti ini, B5. Ini B5 dikurang dengan J4. Ya. Hati-hati juga dalam perpasangannya harus menggunakan fitur yang sama. Jangan sampai kita pasangkan Ki ASM dengan entropi, nah, salah besar nanti hasilnya. Jadi ASM dengan ASM, entropi dengan entropi, kontras dengan kontras, korelasi dengan korelasi, IDM dengan IDM. Nah, seperti itu juga dengan metode ekstraksi fitur yang lain. Ciri 1 dengan ciri 1, ciri 2 dengan ciri 2, sampai ciri sekian hingga ciri sekian. Begitu seterusnya menggunakan rumus yang sama, normal 3 juga begitu, normal 6 dengan normal 4, normal 5, abnormal 1, sampai abnormal 5. Kemudian di sini Ibu baru menggunakan kuadrat, pengurangan kuadrat dan jumlah. Ibu belum pakai akarnya ya, nanti di kolom sini baru Ibu pakai akarnya, SQRT. Atau boleh juga langsung saja di sini depannya ya, SQRT. Boleh di sini. Tapi Ibu di sini khususkan supaya bisa langsung nanti dicari jarak minimalnya nanti di sini di mana. Nah, SQRT B17. Jadi dari sini diambil ya akar dari nilai perhitungan sebelumnya ini di sini diakarkan. Selanjutnya begitu juga di sini di normal 2, normal 3, normal 4, normal 5, abnormal 1 sampai abnormal 5. Jadi ini nih jarak Euclidnya, perhitungan jarak Euclidnya. Nah, nanti di sini perhatikan rumusnya min dalam kurung C17 hingga C26. Min C17 sampai C26. Nah, ini jadi dia cari jarak terkecil dari perbandingan normal 1 ke normal 6 ke normal 1 sampai normal 6 ke abnormal 5. Yang mana yang terkecil berada di normal 1. Maka nilai itu yang dia akan ambil untuk menjadi hasil klasifikasinya, yaitu normal. Maka 0,2506 ini kita dapatkan dari
hasil perhitungan jarak normal dengan normal, maka outputnya nanti adalah normal. Jadi citra iris mata dengan kondisi ginjal normal yang diinput namanya citra uji 6, hasil klasifikasinya nanti atau diagnosanya nanti adalah kondisi ginjal normal. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya alurnya. Nah, begitu juga dengan data uji selanjutnya ini. Selesai data uji pertama yaitu normal 6, begitu juga caranya untuk data uji yang kedua, ketiga, keempat, sampai data uji ke-10. Nah, jadi ada 10 tabel yang akan kalian bikin nantinya. Ya, di sini Ibu cuma kasih contoh sampai cuma sampai berapa ini? Cuma 4 tabel. Ya. Nah, kemudian dari hasil klasifikasinya ini, kalian perhatikan hasil klasifikasi mana yang mendapatkan nilai atau akurasi true atau false. Nah, kalau ini di sini yang kita input data ujinya kan normal. Nah, hasil klasifikasinya juga normal. Berarti akurasinya itu bernilai apa, Dek? True atau false? Kalau sama normal, kemudian outputnya juga normal. Yang diinput data normal, outputnya normal. Itu berarti jawabannya true atau false? Halo? Iya, Bu. Ya. Apa hasilnya? True atau false? Kalau yang diinput itu citra normal, kemudian outputnya juga normal. Jawabannya itu true atau false? Halo? Ya, kalau sama ya yang diinput ginjal normal, kemudian outputnya juga ginjal normal, maka jawabannya adalah true. Ya, sama data uji dengan data latih yang dihasilkan dari hasil perhitungan klasifikasinya. Jadi kalau sama normal dengan normal, maka jawabannya adalah true. Nah, begitu juga dengan data uji selanjutnya yaitu normal 7, hasil klasifikasinya adalah normal, maka jawabannya adalah true juga. Value-nya ya, nilainya. Nah, begitu juga dengan data uji selanjutnya yang Ibu contohkan di sini abnormal. Abnormal 1 diuji jaraknya dengan normal 1 sampai abnormal 5. Hasil klasifikasi yang didapatkan adalah alhamdulillah abnormal juga. Artinya bernilai true. Nah, nanti di sini di abnormal 7 citra yang diuji adalah abnormal tapi hasil klasifikasi atau jarak terpendeknya dia berada di citra latih, data latih yaitu pada klasifikasi normal, maka jawabannya adalah false karena berbeda. Data uji yang diinput adalah abnormal, sementara hasil klasifikasinya normal, maka jawabannya adalah false. Nah, berdasarkan hasil perhitungan akurasi ini, dari normal 6 sampai normal 10 dan abnormal 1 sampai abnormal 10 itu kalian hitung berapa nilai true-nya. Ya, misalnya. Jadi rumus nah di sini Ibu sudah tulis ini. Ini Ibu sudah kasih contoh normal 6 sampai abnormal 10 ini citra uji. Dihitung jarak euklidnya menghasilkan klasifikasi sebagai berikut. Yang benar itu yang Ibu tidak kasih merah, yang Ibu kasih merah itu jawaban yang salah. Nah, jadi di sini dia input abnormal tapi klasifikasinya normal. Di sini juga abnormal 9 tapi klasifikasinya normal. Abnormal normal. Jadi kalau dia berbeda yang diinput dengan hasil outputnya, maka itu menjadi sebuah kesalahan ya. Maka itu tidak dihitung dalam perhitungan akurasi, di mana perhitungan tingkat akurasi itu sama dengan jumlah klasifikasi benar dibagi total data uji kali 100%. Berapa yang benar di sini kita lihat klasifikasinya? 7 ya. Jadi 7 yang benar itu dibagi total data uji. Ada berapa? Ada 10. 7 bagi 10 kali 100% sama dengan 70%. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan simulasi kondisi ginjal citra iris mata dengan kondisi ginjal normal 6 sampai normal 10 dan abnormal 6 sampai abnormal 10 menghasilkan tingkat akurasi sebesar 70%. Jadi lumayan baiklah kalau dikategorikan ya dalam nilai kepercayaan masyarakat lumayan ya pada aplikasi yang kita bikin. Tapi diharapkan kalau
kita berada pada bidang medis, yaitu hindari yang masih di bawah, akurasinya masih di bawah 90% ya, karena akan masih mengurangi tingkat kepercayaan dari masyarakat kalau di bawah 90%. Kalau 70% begini berarti kita disarankan untuk melakukan pengembangan, entah itu pengembangan di tahapan yang mananya agar bisa di up ya, atau dinaikkan tingkat akurasinya hingga mendekati 100%. Artinya hampir semuanya bernilai benar hasil klasifikasinya atau outputnya. Nah, sampai di sini pembahasan Ibu, ada yang mau ditanyakan khususnya mengenai jarak Euclid? Nah, tadi kan ada banyak macam metode kan, perhitungan jarak, ada juga city block, apalagi tadi Canberra dan seterusnya. Nah, itu tinggal kalian ubah saja di bagian sini rumusnya. Di sini, tinggal kalian ubah saja di sini rumusnya. Terus tadi dia ada yang pakai akar pangkat 2, ada juga yang pakai akar pangkat 3, tinggal diubah juga di sini rumusnya. Bagaimana formula dari Excel ini untuk mendapatkan akar pangkat 3 dari sebuah nilai. Nah, tinggal kalian ubah-ubah saja di sini rumusnya. Itu warna kuning apa? Nah, ini yang warna kuning hasil perhitungan minimum. Karena pada perhitungan jarak ini yang diambil adalah yang paling minimum di antara perhitungan dari perbandingan satu data uji dengan semua data latih. Nah, ini normal 6 semuanya ini dibandingkan ke normal 1, normal 5, abnormal 1, abnormal 5 ini adalah data latih. Ya, data uji kurang data latih. Kemudian hasil perpangkatannya ini rumus di dalam sini rumusnya jarak Euclid, yang mana yang jarak terpendek maka itulah hasil klasifikasinya. Nah, ini Ibu kasih simbol kuning, berarti nilai 0,2506 ini berasal dari sini. Begitu juga dengan ini, 0,4552868 berasal dari sini. Yang terkecil. Ya, ini yang terkecil. Begitu juga dengan yang ini. 0,6789 berasal dari sini. Begitu juga dengan ini, 0,7728 berasal dari sini. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Bisa nih kira-kira kita bikin ini simulasi perhitungan jarak Euclidnya pakai data yang Anda gunakan pada tugas sebelumnya. 10 juta yang kita pakai datanya sesuai dengan tugas yang Ibu berikan sebelumnya. Ada 10 citra yang kalian hitung fiturnya. Nah, kemudian pada tugas final nanti ini lakukan simulasi, tapi ambil 10 citra yang berbeda dari citra latih, tapi dengan pengelompokan yang sama. Ya, misalnya ini normal 1 sampai normal 5, ini normal 6 sampai normal 10, tapi dengan citra yang berbeda. Begitu juga dengan abnormal 1 sampai abnormal 5, ini citra yang berbeda tapi dengan pengelompokan yang sama, abnormal 6 sampai abnormal 10. Nah, itu tinggal kalian tambahkan data ujinya, lalu dihitung perhitungan jaraknya menggunakan tabel yang di bawah ini. Jadi satu-satu dihitung, karena di sini ada 10 data uji, jadi harusnya simulasi perhitungan ini ada 10 juga tabel. Jadi ini Ibu cuma tampilkan 4, harusnya 10, itu menjadi tugas kalian untuk menambahkannya. Ya. Iya, jadi untuk tugas finalnya sederhana saja. Ini saja yang kalian lakukan, Dek. Perhitungan simulasi perhitungan jarak antara data uji yang kalian gunakan dari tugas-tugas sebelumnya, citra yang kalian gunakan dari tugas-tugas sebelumnya, data uji, tambahkan data uji baru, kemudian lakukan perhitungan jarak, dan simulasikan sampai dari data uji 1 sampai data uji 10. Setelah itu, buatkan hasil jarak Euclidnya untuk dihitung tingkat akurasinya. Berapa hasil klasifikasi yang benar dan berapa yang salah. Hasil yang benar itu dibagi dengan total data uji kali 100%, maka itulah tingkat akurasi dari simulasi perhitungan jarak Euclid yang kalian gunakan. Gampang Jita tugas finalnya. Untuk menambah wawasan kalian, setelah kalian menyelesaikan tugas final ini, silakan diuji cobakan untuk metode yang lainnya, yaitu jarak city block, apalagi tadi ya jarak-jarak yang lain,
seperti itu. Nah, itu apa? Ya, mana nih? Nah, ini ada City Block, Canberra, Chebyshev, Bray Curtis. Ya. Udah, ini juga tugas finalnya. Jadi nanti silakan dikumpulkan dalam bentuk file Excel. Ini tugas individu ya, bukan kelompok. Silakan dikumpulkan dalam bentuk file Excel di Kalam paling lambat tanggal 19 Juni 2021 pukul 23.59 malam. WITA ya, waktu Indonesia Tengah. Bagaimana, Dek? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas finalnya? Tidak ada, Ji? Ya, nanti mungkin pada saat pengerjaannya mungkin nanti kalian akan menemukan kebingungan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya di grup Ditanya. apabila kalian menemukan kebingungan ya pada saat mengerjakannya. Ikuti saja ini caranya Ibu ya. Insya Allah tidak tersesat. Yang penting teliti. Sudah? Tidak ada Ji yang mau ditanyakan? Tidak ada Ji? Halo? Ada orang? Ada orang. Ya, ada Aditya, Muhammad Ridal, Muhammad Rasak, Ya Excel. Muhammad Arsal, Reskianto, Muhammad Taufan, Nurul Hidayah, Farid Hasan, Habib Putra, Laude Fandi. Ini yang hadir jangan lupa absen di Kalam ya. Ya. Oke, Bu. Iya. Iya, Bu. Ada Ji yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri mata kuliah pengenalan pola di semester genap ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam satu semester ini Ibu melakukan kelalaian dalam menjalankan amanah untuk mendidik adik-adik sekalian dalam memahami materi yang Ibu berikan yang mungkin masih sangat minim ya yang Ibu berikan karena pengetahuan Ibu juga cuma sampai di sini. Belum sampai ke tahap yang bagaimana sekali yang bisa membuat alat-alat yang bisa mendeteksi dari alatnya bisa kita sematkan kamera, dari kamera itu secara langsung bisa mengenali citra, ya Ibu minta maaf tidak bisa sampai ke situ, hanya bisa sampai pada tahap analisisnya di menggunakan file Excel ini. Tapi semoga dari yang sedikit ini dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian, khususnya dalam melakukan penelitian di pembuatan tugas akhir atau skripsi nantinya ya. Harapannya Ibu semoga salah satu ya, bersyukur sekali itu Ibu kalau di dalam kelas ini ada satu orang, kasihan. Iya, karena mengingat senior-senior tak yang sebelumnya amat sangat jarang yang mau memilih judul tugas akhir pada bidang pengolahan citra seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak pola pikirnya mau yang gampang ya. Mereka tidak mau repot, tidak mau dibingungkan dengan perhitungan-perhitungan matematika seperti ini. Ya, ada anunya juga sih Ibu paham dan dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswa kita, jadi tidak ada juga paksaan buat mereka. Ya, Ibu doakan semoga adik-adik sekalian bisa mendapatkan nilai A ya yang sangat memuaskan insya Allah. Yang penting tugas-tugas yang Ibu berikan kalian kerjakan Ji dengan baik, itu Ji. Adapun kehadiran itu Ibu tidak terlalu perhatikan. Yang penting dari tugasnya kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tekun dan tidak asal kopas, itu Ibu bisa kenali dari cara mengerjakan tugasnya. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. See you Terima next. kasih, Bu. Iya, see you next meeting. Kalau ada pertemuannya.